warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana keadaannya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertemuan kita pada hari ini berada di rumah ibu ya. Nah, sekarang kan lagi musim pandemi, jadi kita masih tetap gitu kan, masih tetap belajar, asalkan harus selalu jaga kebersihan dan taati dari protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Alhamdulillah, terima kasih kepada ketua kelasnya yang telah memimpin doa. Selanjutnya, silakan ketua kelas ya untuk mengabsen kawan-kawannya. Ya, udah ya? Alhamdulillah, masuk semua pada hari ini. Baik, untuk pelengkap kita untuk mendapatkan keberkahan Allah, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu lanjut saja anak-anak. Ya, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Masih ingat mengenai materi yang pekan lalu? Mengenai materi tafhim dan tauqif. Ya? Masih ingat tentang materi yang lalu nih? Kayak materi yang tafhim, istilahnya tebal ya? Ya, yang tauqif silakan. Tipis. Betul sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai bacaan lam dan ro. Tolong dicatat ya anak-anak. Ya, bacaan lam dan ro. Jadi, antara bacaan lam dan ro itu berbeda-beda. Mengapa Ibu katakan seperti itu? Karena pembacaannya itu bisa meliputi, misalnya bacaan tafhim dan tarkib. Bisa yang dibaca tebal, bisa juga dibaca tipis, yaitu meliputi hukum asal huruf lam ialah tarkib. Catat ya anak-anak. Mengapa dibilang tarkib? Karena huruf lam juga bersifat istifal. Nah, artinya bersifat suatu bacaan yang tipis ketika bertemu kasroh. Nah, huruf lam juga bisa bersifat tafkhim atau tebal jika bertemu dengan huruf fathah dan dhammah, seperti contoh berikut ini. Dibaca tebal. Jika bertemu fathah dan dhammah. Nah, catat anak-anak.
dibaca tipis jika bertemu kasroh. Nah, contohnya misalnya lafaz Allah. Jika katakan tebal, ini termasuk tafhim ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, bacaan lam itu juga bisa dikatakan bacaan yang termasuk huruf tarkib. Ini lam tarkib. Selanjutnya ibu akan memberikan contoh lam tafkhim. Ini yang tarkib dan tafkhim. Selanjutnya, ibu akan membahas mengenai bacaan huruf ro. Iya? Ada apa ya? Oh iya, ibu salah. Mengenai tafkhimnya, salah penulisan ya. Ya, penulisannya seperti itu, tafkhim. Nah, selanjutnya ibu akan membahas mengenai bacaan ro. Ro ini ada 3 keadaan. Nah, ada 3 keadaan ya anak-anak, yaitu ro tafkhim yang pertama, yang kedua ro tarkik, dan yang ketiga tafkhim dan tarkik. Bahwasanya kalau arti tafkhim itu tebal, tarkik itu tipis, dan yang ketiga adanya bacaan yang dikatakan bacaan yang tebal dan bacaan ro yang tipis. Nah, kita kan sudah membahas mengenai bacaan ro tafkhim, tafkhim dan tarkik. Intinya anak-anak, istilah tafkhim dan tarkik yaitu istilah bacaan yang tafkhimnya tebal, tarkiknya tipis. Hayo, siapa yang di sini bisa bacakan di bukunya mengenai bacaan ro yang dimaksud tafkhim? Di situ ada 8 keadaan. Ayo silahkan angkat tangannya.
Saya mau bacakan? Ya, silakan Selfie. Saya Bu, huruf ro tafkhim ya Bu ya. Nah, di sini huruf ro tafkhim atau dibaca tebal ada pada 8 keadaan, yaitu 1. Huruf ro yang berharokat fathah. Contohnya Ar-Rahman. Yang kedua, huruf ro sukun asli yang sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Contohnya wa arsala. Yang ketiga, huruf ro yang dibaca sukun karena waqaf yang sebelumnya huruf yang bertanda sukun selain huruf ya, dan huruf sebelumnya itu berharokat fathah. Misalnya wal asr. Yang keempat, huruf ro yang berharokat dhammah. Contohnya Nasrullah. Yang kelima, huruf ro sukun asli yang sebelumnya huruf yang berharokat dhammah. Contohnya yursilu. Atau ada juga contoh yang lain yang di buku Nimbu, yaitu zurtum. Selanjutnya, huruf ro yang dibaca sukun karena waqaf yang sebelumnya huruf yang bertanda sukun. Selanjutnya, yang keenam, huruf ro yang dibaca sukun karena waqaf yang sebelumnya huruf yang bertanda sukun yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Contohnya husyri. Yang ketujuh, huruf ro sukun yang sebelumnya huruf hamzah wasol. Contohnya ada tulisan hujayahnya wallah. Yang ke-8, huruf ro sukun yang sebelumnya huruf yang berharokat kasroh dan setelahnya huruf isti'la yang tidak berharokat kasroh. Ini saja sih Bu mengenai huruf tafkhim dalam huruf ro. Ya, betul sekali apa yang dibacakan oleh Selfie yang ada di bukunya ya, mengenai bacaan ro tafkhim. Nah, ketika bacaan ro itu ada dibaca fathah, mengapa dibaca fathah? Itu ada contohnya ya. Misalnya fathah, bacaan tafkhim ro dibaca fathahnya. Seperti contohnya Ar-Rahman dibaca tebal. Nah, terus ro yang dibaca misalnya dhammah, kasroh. Nah, mengenai yang sudah dibaca oleh Selfie, bagaimana teman-temannya? Ada yang bisa menanggapi atau ada yang masih bingung? Nah, yang keduanya mengenai tarkib. Silahkan kawannya angkat tangan. Ketika ro dibaca tarkib, dibaca tipis, nah itu ada berapa keadaan tuh? Ya, siapa? Selfie lagi. Mana kawan-kawannya nih? Tidak ada yang mau maju, tidak ada yang mau angkat tangan. Ya, silakan Selfie. Saya lagi Bu, mengenai huruf ro tarkib. Huruf ro tarkib atau tipis ada pada 4 keadaan, yaitu yang pertama, huruf ro yang berharokat kasroh. Contohnya ini risalanun atau rizalun. Yang kedua, huruf ro sukun asli yang sebelumnya huruf yang berharokat kasroh asli dan setelahnya bukan huruf isti'la. Contohnya Fir'aun. Yang ketiga, huruf ro yang dibaca sukun karena waqaf yang sebelumnya huruf yang bertanda sukun yang bukan huruf isti'la dan didahului huruf yang berharokat kasroh. Contohnya sihro. Yang keempat, huruf ro sukun
yang karena waqaf gitu kan, sebelumnya huruf yang sukun. Yang keempat, huruf ro sukun yang sebelumnya huruf yang sukun atau karena waqaf. Contohnya khoiro atau yatsa atau walhamiro. Selain 4 keadaan di atas, terdapat beberapa jenis huruf ro yang harus dibaca secara tartib sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Atiyah Qabil Nasyr dalam kitab Gayatul Murid. Nah, jenis-jenisnya ini yaitu huruf ro malah. Contohnya majari, majariha. Ini saja sih Bu mengenai huruf ro tartib. Oh ya, masih ada Bu. Selanjutnya yang keenam, huruf ro yang berharokat kasroh pada akhir kata yang waqaf dengan raum. Contohnya wal asli. Yang ketujuh, huruf ro sukun dengan sukun asli pada akhir kata yang sebelumnya huruf yang berharokat kasroh, baik setelahnya huruf istifal. Contohnya Rabbik firli. Itu aja sih Bu. Ya, bagus sekali. Oh, Selfie lagi semangat-semangatnya ini ya. Lagi ada aura positifnya. Lagi ada ibaratnya tuh lagi fokus ya Ibu ketika mengajarkan. Betul sekali apa yang dibacakan oleh Selfie yang ada di bukunya. Nah, menurut Ibu, kalian pasti sudah jelas ya mengenai materi kita pada hari ini. Selanjutnya, poin yang ketiga, ketika bacaan ro, bolehkah dibaca tafkhim dan tarkik? Maksudnya, ketika huruf ro tafkhim, dikatakan di sini, walaupun misalnya ada huruf istifal, ya tipis ya. Nah, ketika huruf istifal ro sukun sebelum ketika ada huruf istifal setelah huruf ro, maka bacaannya bukan tafkhim, jadi bacaannya menjadi tafkhim. Dan ketika huruf ro tarkik bertemu dengan huruf istifal, nah tipis ya, dikatakan seperti ini, huruf istifal sebelum huruf ro, maka bacaan tersebut menjadi tarkik, tipis. Jadi kata kuncinya yaitu huruf ro tafkhim walaupun bertemu dengan huruf istifal sebelum huruf ro sukun, maka bacaannya tafkhim. Tetapi jika ro bertemu dengan huruf istifal atau tipis sebelum huruf ro sukun, sebelum huruf ro sukun, maka dibaca tarkik. Jadi kata kuncinya huruf ro tafkhim sebelum huruf ro sukun dan huruf ro tarkik setelah huruf ro sukun. Seperti itu anak-anak. Alhamdulillah, itu saja materi kita pada hari ini. Ibu persilahkan kepada anak-anak untuk bertanya. Ya, Selfie mau bertanya? Ya, silahkan. Saya Bu mau tanya mengenai huruf ro tafkhim. Jadi kan
saya sudah bacanya ya Bu, terus Ibu juga sudah jelaskan. Tapi saya masih ada bingung mengenai arti huruf ro yang berharokat fathah. Contohnya tadi kan kayak Ar-Rahman. Mengapa huruf ro yang berharokat fathah itu dikaitkan dengan contoh misalnya Ar-Rahman. Selanjutnya saya mau bertanya mengenai huruf ro tartib yang bagian poin yang kelima, seperti yang sudah disebutkan oleh Syekh Atiyah Qabilullah. Jenis tersebut itu ada huruf ro imalah. Contohnya majreha. Mengapa disebutkan majreha ya Bu? Dan arti dari imalah itu seperti apa ya Bu? Itu aja sih. Kan? Makasih ya Bu. Ya, pertanyaan yang bagus. Terima kasih kepada Selvi. Mengenai contoh yang bagian ro tafkim ya, ro tebal. Misalnya ada huruf ro yang dibaca ada huruf fathahnya. Ada huruf fathahnya bertemu huruf ro bertemu dengan huruf fathah. Contohnya misalnya tadi Ar-Rahman. Tersebut mengapa bacaannya dikatakan tebal? Karena misalnya contohnya Ar-Rah. Jadi berenung ya. Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman. Ar-Rahman. Jadi ada roh sukun bertemu dengan fathah, nah menghasilkan jadi bacaan tafkim tebal. Kan yang sudah jelaskan ya, bacaan tafkim tebal itu ada bertemu fathah dengan dhammah. Nah itu juga ketika roh bertemu dengan huruf fathah, roh sukun bertemu dengan huruf fathah, jadi menghasilkan contohnya tadi itu Ar-Rahman, bahasa tebal. Nah yang kedua tadi ya, mengenai huruf bacaan imalah, kayak contohnya majreha. Kenapa nggak dibaca Bu? Kenapa nggak dibaca majraha gitu ya? Nah, dibaca majreha. Pada dasarnya ya anak-anak, huruf imalah, bacaan imalah, artinya itu dibaca miring. Jadi bukan majraha, tapi majreha wa mursaha. Kan ada juga yang bacaannya kayak sebenarnya wadduha gitu kan, surah misalnya surah wadduha gitu kan, biasa dibaca miring, pernah wadduhe gitu kan, dibaca miring. Itu ada bacaannya gitu kan, walaupun tidak dibaca pada sholat gitu, ketika sholat, tapi kita perlu tahu gitu kan bacaan imalah seperti apa. Nah seperti itu contohnya majreha, dibaca miring seperti itu ya. Pertanyaan yang bagus. Ada lagi teman-temannya mau bertanya? Sudah jelas ya? Alhamdulillah. Ibu harap kalian selalu jangan bosan-bosannya ya membaca Al-Quran, supaya kalian lebih terlatih dan kalian lebih mahir lagi gitu kan, lebih paham. Karena perkara membaca Al-Quran ini itu perkara yang penting. Mengapa? Karena kalau kita misalnya orang Islam masih belum bisa membaca Al-Quran, itu pertanyaan besar gitu kan. Mengapa? Karena ketika kita sholat misalnya, kita kan membaca surah Al-Fatihah, sedangkan surah Al-Fatihah itu kita baca berulang-ulang. Kalau misalnya kita belum bisa membaca Al-Fatihah dengan fasih atau belum bisa dikatakan benar,
bagaimana ibadah kita bisa diterima gitu kan. Jadi mumpung kalian masih gitu kan, masih balik ya, masih usia seperti ini, kalian masih semangatnya, justru seperti itu, harus sering membaca Al-Quran baik di rumah maupun di sekolah. Jadi jangan malas-malas ya untuk belajar. Nah, kalau misalnya orang tua kita misalnya mualaf, nah kita bisa belajar di guru-guru yang benar-benar sudah paham Al-Quran. Kalau misalnya kita sudah paham, kita bisa ngajarin orang tua kita gitu. Jadi jangan malas untuk membaca Al-Quran. Nah, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Baik anak-anak, Ibu tidak memberi tugas ya. Ibu hanya menyampaikan materi yang sudah tertera di papan tulis. Nah, tolong catatannya ya, akan Ibu periksa pekan depan. Jadi jangan malas untuk mencatat. Oke? Baik, mari kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti pulangnya hati-hati anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.